Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan kaidah idgham. Idgham adalah memasukkan suatu huruf kepada huruf yang lain. Sekiranya huruf yang kedua ini akan menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham boleh dibaca wajib, jaiz, mumtani. Wajib ada dua huruf yang satu jenis, seperti lafaz madda, asalnya adalah madada. Jaiz boleh ketika kalimat mudhoaf atau fi'il mudhari bisa dibaca fathah, kasroh, doma atau dipecah. Kalau dibaca fathah lam yamudda, sedangkan dibaca kasroh lam yamuddi. Dibaca doma lam yamuddu atau dipecah menjadi lam yamuddud. Yang ketiga adalah mumtani, mencegah. Ketika kalimat mudhoaf seperti madda bertemu dhamir mutakalim wahda, itu lafaz tu atau ana tidak boleh diidghamkan seperti lafaz madatu atau madatna. Dalam hal ini idgham ada dua. Yang pertama adalah idgham shahir, yang kedua adalah idgham kabir. Idgham shahir adalah lafaz yang terdapat dua huruf sejenis, di mana huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Hanya saja terjadi satu proses saja. Seperti contoh mad dan menjadi mad dan kalau diidghamkan asalnya kan mad dan dal yang pertama itu kan sukunnya sukun asli, sama-sama jenisnya, dalnya sama-sama jenisnya, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Kalau diidghamkan menjadi mad dan. Idgham kabir adalah suatu lafaz yang terdapat dua huruf yang sejenis dan kedua hurufnya sama-sama berharokat. Dalam idgham ini terjadi dua kali proses. Proses yang pertama adalah mensukunkan huruf yang pertama, dan proses yang kedua adalah dilakukan pengidghaman, yaitu menggabungkan huruf yang pertama yang sukun ke huruf yang kedua. Seperti contoh madada menjadi madda. Dengan cara mengidghamkan itu, yang pertama kan harus disukun menjadi madda, yang asalnya kan madada, dua huruf yang sama-sama jenisnya, sama-sama berharokat. Dengan syarat diidghamkan menjadi madda. Atau contoh yang lain, ya mudu, asalnya yang dudu, mengikuti wazan yaf'ulu. Cara dua huruf yang sama-sama berharokat. Ini ada tiga cara, tiga proses pengidghamannya. Yang dengan cara syarat pengidghaman itu harus mensukun. Karena di sini di depannya ada mim yang disukun, sedangkan dalnya harokat doma, maka kalau disukun semuanya tidak diperbolehkan, harus dengan cara penukaran harokat dal ke harokat, penukaran ke harokat doma ke harokat sukun menjadi ya mudu. Kalau diidghamkan menjadi ya mudu. Tujuan dilakukan idgham
adalah untuk meringankan pengucapan. Ada 3 kaidah. Yang pertama adalah 2 huruf yang sejenis dalam satu kalimat, di mana huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Di antara keduanya tidak ada pemisah. Yang pertama itu harusnya sukun asli. Sukun asli contohnya seperti madedun. Asalnya kan madedun. Itu kan dalnya 2 huruf sama-sama jenisnya. Yang pertama sukun, itu sukunnya sukun asli, bukan sukun karena sebab. Menjadi kalau diidghamkan madedun menjadi madun. Madun kalau dibaca istilah Arab menjadi madun asluhu madedun ala wasni fa'lun udhimatid dalul ula fisanyati lil mujanasati fasoro madun. Madun asalnya adalah madedun, mengikuti wazan fa'lun. Dal yang pertama mengidghamkan dal yang kedua karena memiliki jenis yang sama menjadi madun. Contoh yang sukun arid atau sukun karena adanya sebab, seperti contohnya madada. Asalnya kan madada, kalau diidghamkan harus mensukun huruf yang pertama, bukan sukunnya bukan sukun asli. Kalau diidghamkan menjadi madda, madada, kalau diidghamkan harus mensukun huruf dal yang pertama karena mereka memiliki jenis yang sama-sama berharokat. Menjadi madda. Dalam bahasa Arab adalah madda asluhu madada ala wasni fa'ala uskinatid dalul ula li ajli syartil idghami fasyara madda tumma udghimatid dalul ula fisaniyati lil mujanasati fasyara madda. Madda asalnya adalah lafaz madada yang mengikuti wazan fa'ala. Dal yang pertama itu disukun karena sebab syarat dilakukannya idgham sehingga menjadi madada. Kemudian dal yang pertama dilakukan idgham pada dal yang kedua karena dua-duanya memiliki jenis yang sama. Adapun contoh lain, madda asalnya kan madada. Kalau mengidghamkan itu harus mensukunkan terlebih dahulu huruf yang pertama menjadi madda menjadi madda. Adapun yamuddu asalnya yamdudu mengikuti wazan yaf'ulu. Cara pengidghamannya adalah memiliki huruf yang sama, memiliki harokat, sama-sama berharokat, tidak ada pemisah, dengan cara yaitu mensukunkan huruf yang pertama, sedangkan huruf yang pertama di depan huruf yang pertama itu sukun, maka harus melakukan penukaran harokat menjadi yamuddu, menjadi yamuddu. Yamuddu dalam istilah dibaca Arab adalah yamuddu asluhu yamdudu ala wazni yaf'ulu nuqilat harakatut
dalil ula fisakini qabla ila sakini qablaha fasara yamuddu summa udhimatid dalil ula fisaniyati lil mujanasati fasara yamuddu, yaitu lafaz yamudu asalnya adalah yang dudu mengikuti wazan yaf'ulu. Harokat pada dal yang pertama itu ditukar dengan huruf sukun sebelumnya, dengan harokat sukun sebelumnya, maka menjadi yamuddu. Kemudian dal yang pertama diidghamkan pada dal yang kedua karena keduanya memiliki kesamaan dalam jenis, maka jadilah lafaz yamuddu. Yang kedua, dua huruf dalam satu kalimat yang mana kedua hurufnya makhrajnya berdekatan. Yang pertama adalah huruf yang pertama harus dilakukan penggantian ke huruf yang kedua supaya bisa dilakukan proses pengidghaman, atau mengganti huruf kedua ke huruf yang pertama. Contoh, memindah huruf pertama ke huruf kedua. Contohnya intaha, antara huruf nun dan mim berdekatan makhrajnya mengikuti wazan imaha mengikuti wazan infa'ala. Proses pengidghamannya adalah huruf yang pertama harus dilakukan penggantian, berarti menjadi imaha. Kalau di proses pengidghaman itu harus pengidghaman itu harus mensukun hurufnya yang pertama menjadi imaha, atau cara yang kedua adalah idta'a mengikuti wazan ifta'ala. Cara pengidghamannya adalah mengganti huruf kedua ke huruf yang pertama. Huruf keduanya taknya diganti menjadi dal, idda'a menjadi idda'a. Ini keadaan yang pertama dan yang kedua. Dua huruf yang sejenis yang berada dalam satu kalimat saja. Yang nomor tiga adalah dua huruf yang sejenis yang berada dalam dua kalimat, yaitu memiliki makhraj yang berdekatan atau jenis yang sama. Yang pertama adalah jenis yang sama. Contohnya qulillahi syafa'atu jami'an. Qulillah itu memiliki makhraj, memiliki jenis yang sama-sama hurufnya, huruf lamnya. Kalau pengidghamannya harus dengan cara pengucapannya saja, tidak dengan cara penulisannya. Atau yang kedua, kedekatan di dalam makhrajnya. Contohnya Rabbi imma turiyanni mayu adun. Rabbi itu makhrajnya antara lam dan ro itu sama-sama kedekatan makhrajnya. Cara pengidghamannya harus dengan pengucapannya saja, tidak dengan pelafatan, tidak dengan penulisannya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.